Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini untuk kita mengkaji sebuah tema yang merupakan sejarah Nabi SAW yang diselewengkan oleh orang-orang zindiq dan munafik untuk mendukung kesesatan mereka. Ini sebagaimana yang kita sampaikan pada kajian di awal Dzulhijjah, yaitu tentang bid'ah-bid'ah yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Di antaranya adalah bid'ah hari raya Idul Ghadir. Ya, kalau antum masih ingat, kita waktu kajian di awal bulan Dzulhijjah kita sampaikan ada bid'ah namanya hari raya Idul Ghadir. Hari raya Idul Ghadir ini dilakukan atau dirayakan oleh kaum munafik, yaitu Syiah Rafidhah. Mereka mengadakan hari raya tersebut dalam rangka untuk bergembira atas peristiwa pelantikan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Nah, ini merujuk kepada sebuah kisah yang sebenarnya secara asal kisahnya itu sahih. Ya, kita tidak menolak terjadinya peristiwa tersebut. Namun yang kita tolak adalah mereka menunggangi kisah tersebut untuk melegalkan kesesatan mereka bahwa pemimpin yang sah setelah Nabi SAW itu harusnya Ali bin Abi Thalib. Berarti Abu Bakar yang diangkat sebagai pemimpin itu tidak sah harusnya. Abu Bakar itu merampas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Demikian juga setelahnya Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, dan para sahabat yang terlibat dalam pengangkatan Khalifah Abu Bakar, mereka semua itu dianggap berkhianat kepada Nabi SAW. Karena Nabi pada peristiwa Ghadir ini sudah menegaskan bahwa pemimpin setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Maka akidah tentang imam itu merupakan akidah yang sangat urgen bagi kaum Syiah Rafidhah. Sebagaimana kita yang menekankan tentang poin tauhid, maka Syiah itu selalu menekankan untuk menetapkan kepemimpinan 12 imam. Yaitu akidah bahwasanya pemimpin setelah Nabi SAW adalah 12 orang ini. Dimulai dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian siapa? Duh, masih di Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian anaknya Husain.
Ali yang dikenal dengan nama Zainal Abidin. Ya, kemudian setelah Ali Muhammad Al-Baqir. Setelah Muhammad Al-Baqir ada Ja'far As-Shadiq. Setelah itu ada Musa Al-Kazim. Setelah itu ada Ali Ar-Ridha. Yang ke-9 ada Muhammad Al-Jawad. Yang ke-10 ada Ali Al-Hadi. Yang ke-11 ada Al-Hasan Al-Askari. Dan yang ke-12 Muhammad Al-Mahdi. Duduk Syiah tapi ya. Ini merupakan akidah yang fundamental bagi mereka. Artinya seorang tidak sah keislamannya, kata mereka, kalau dia tidak meyakini 12 imam ini. Nah, konsekuensinya kalau meyakini 12 imam ini berarti mau nggak mau harus menggugurkan kepemimpinan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Menggugurkan kepemimpinan Umar ibn Khattab. Menggugurkan kepemimpinan Utsman bin Affan. Otomatis, karena Anda tidak memasukkan nama Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam 12 imam itu. Berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman dianggap merampas hak kepemimpinan 12 imam itu. Termasuk diantaranya para sahabat-sahabat yang mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, itu dianggap kafir semuanya, mengkhianati Nabi SAW. Maka ini bukan cuma sekedar sejarah, namun di sini membantah syubhat mereka. Tapi sebelum kita membahas tentang hal ini, kita dudukkan terlebih dahulu tentang akidah ahli sunnah terhadap para sahabat. Nggak semuanya, kita sampaikan sebagian saja. Ahlu sunnah sepakat bahwa manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW adalah siapa? Nggak individunya. Kalau sahabat skup kelompoknya, tapi kalau individunya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian urutan yang kedua Umar ibn Khattab. Yang ketiga, iya sekarang. Dulu sempat terjadi khilaf. Ya, dulu para ulama sempat terjadi perbedaan pendapat. Ada yang lebih mengedepankan Ali, baru kemudian Utsman. Nah, yang lebih mengedepankan Ali daripada Utsman ini disebut dengan istilah tasyayyu'. Pernah dengar istilah tasyayyu'? Jadi kalau ada yang mengatakan itu di dalam kitab-kitab ahli sunnah perawi hadisnya ada yang tasyayyu', ada yang syiah. Maka kita jawab, oh beda. Tasyayyu' yang dimaksud hanya sebatas lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, namun mereka masih tetap memuliakan siapa? Abu Bakar dan Umar. Adapun syiah sekarang apakah kayak gitu? Beda. Ya, jadi kalau ada orang-orang yang ingin untuk melegalkan Syiah Rafidhah dengan mengatakan dalam perawi-perawi hadis ada yang Syiah, maka Syiahnya beda seperti Syiah kalian. Syiah yang ada pada ulama terdahulu hanya sebatas apa tadi? Lebih mengutamakan Ali daripada Utsman, tapi tetap menganggap siapa yang terbaik? Abu Bakar dan Umar. Nah, baru kemudian setelah itu ulama sepakat, tidak ada silang pendapat, bahwa urutan yang terbaik adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Itu yang sampai sekarang disepakati. Maka ini yang menjadi pegangan kita. Itu urutan sahabat yang terbaik. Demikian juga urutan kekhalifahan sama seperti urutan tadi. Urutan kekhalifahan kita meyakini khalifah setelah Rasul SAW yang sah adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ini akidah Ahlus Sunnah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah dan juga para ulama-ulama sebelum mereka. Baik, sekarang kita mulai membahas tentang kisah Ghadir Khum ini. Kita bahas terlebih dahulu dari versi Syiahnya. Ya, sebenarnya ada video salah satu pendetanya Syiah berbicara tentang Ghadir Khum ini, cuman karena ya kepanjangan juga, kita ringkas saja. Sopo itu? Melok aja ngomongnya. Orang-orang Syiah mereka meyakini bahwa
setelah Nabi SAW selesai melaksanakan haji wada, yaitu di bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Berarti ini sudah di penghujung usia Nabi SAW. Karena berapa bulan setelah itu Nabi wafat? Ini bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Berapa bulan lagi Nabi wafat? Kalau dari bulan Dzulhijjah, dua tahun. Suwen 2 bulan. Bulan apa berarti Nabi wafat? Nah, Rabiul Awal kalau dari Dzulhijjah berapa bulan? 3 bulan. Habis Dzulhijjah apa? Muharram. Terus Safar. Habis Safar Rabiul Awal 3 bulan. Ya, berarti ini sudah di ujung usia Nabi SAW. Nah, setelah Nabi selesai melaksanakan ibadah haji, Nabi balik ke kota Madinah. Di tengah perjalanan menuju kota Madinah, Nabi memberhentikan rombongannya. Sampai sini masih benar kisahnya. Nabi memberhentikan rombongannya di daerah Juhfah. Ya, di daerah Al-Juhfah. Di situ ada oase yang dikenal dengan nama Khum. Ya, Ghadir itu oase, namanya Khum. Makanya disebut Ghadir Khum. Ketika itu Nabi memberhentikan rombongannya yang sudah bablas dikongkon balik. Sing durung teko dinteni. Ketika itu Nabi SAW berkhutbah. Atau afwan, sebelumnya Nabi mendapatkan ayat dari Allah. Ini yang tidak benar, yaitu turun ayat surat Al-Maidah, kalau nggak salah ayat 67. Coba antum cek, HP anak dicas soalnya. Surat Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Betul. Surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul. Kok suwe antum jamaah? Betul ya? Ya. Wahai Rasul, kata Allah, ini nggak benar ya, turunnya ayat ini nggak benar. Wahai Rasul, baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepadamu mir rabbik, dari Tuhanmu. Kalau dilihat di tafsirnya orang-orang Syiah, yaitu tafsir Al-Qummi, maka di situ katanya ada ayat yang terhapus. Harusnya di situ ada tambahan fi Ali. Sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu fi Ali, tentang Ali. Tapi di situ ada enggak di Quran antum? Nah, ikut dibusap jari ini. Ya, kata orang-orang Syiah, para sahabat itu sudah banyak menghapus ayat-ayat yang di situ menegaskan tentang keimaman Ali bin Abi Thalib. Ya, ini kufurnya orang-orang Syiah itu gitu. Yaitu meyakini Al-Quran yang ada sekarang telah ditahrif, telah didistorsi oleh para sahabat. Ini na'udzubillah. Padahal Allah menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Gak mungkin ada perubahan-perubahan. Maka Nabi ketika itu diperintahkan untuk menyampaikan tentang kepemimpinan Ali. Ya, perhatikan, ini nanti jadi bahan bantahan kita. Wa illam taf'al, kalau kau tidak menyampaikan tentang kepemimpinan Ali ini, fama ballaghta risalatah, kau dianggap belum menyampaikan risalah agama. Jadi Nabi sudah 23 tahun berdakwah. Di penghujung usianya Nabi diancam. Ini yang paling penting. Kalau kau tidak menyampaikan tentang hal yang penting ini, yaitu kepemimpinan Ali, maka dakwahmu selama 23 tahun dianggap sia-sia. Awas, ini syubhat ya, nggak benar. Yang benar para ulama meyakini ayat ini turun ketika fase Mekah. Ya, surat Al-Maidah 67 ini turun ketika fase Mekah, awal-awal dakwah Nabi SAW, di mana Nabi ketika itu menyampaikan kepada kaum Quraisy
tentang tauhid yang notabene orang-orang Quraisy ini berbuat syirik. Maka di situ Nabi dituntut jujur untuk menyampaikan ayat Allah, nggak boleh disembunyi-sembunyikan. Sampaikan saja apa yang Allah turunkan kepadamu. Makanya di penghujung ayat itu Allah menjamin keamanan buat Nabi. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah akan menjagamu dari manusia, dari gangguan manusia. Wes sampai nawai ojo wedi. Ini juga menjadi sifat bagi seorang dai, di mana dia harus jujur dalam menyampaikan agama Allah. Nggak boleh dia takut, wah nanti dibully sama manusia, wah nanti tidak disukai, nanti followersnya turun, nanti subscribersnya turun, nanti viewersnya turun. Maka yang disampaikan apa yang disukai sama manusia, ya, yang nggak disukai disembunyikan sama dia. Nah, ini menyelisihi Nabi SAW. Maka Nabi diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Allah turunkan. Baik, maka ketika Nabi mendapatkan ayat ini, balik ke kisah tadi ya. Ketika Nabi mendapatkan ayat ini, maka Nabi pun berkhutbah dengan khutbah yang panjang. Setelah itu Nabi SAW memanggil Ali, kemudian Nabi mengangkat tangannya Ali bin Abi Thalib ke atas, seraya mengatakan, man kuntu maula fahadha aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka inilah Ali adalah maulanya. Apa artinya maula? Bagi mereka maula artinya, kalau bagi Syiah diartikan apa maula ini? Pemimpin. Diartikan pemimpin. Baik. Sebenarnya ada riwayat-riwayat lain, tapi kita cukupkan itu poinnya. Nah, sekarang kita bahas dari versi Ahlus Sunnah. Para ulama menyebutkan kisah tentang Ghadir Khum ini terdapat di dalam Sahih Muslim. Kitab Fadailus Sahabah, bab Fadail Ali bin Abi Thalib. Dalam Sahih Muslim ada fadilah sahabat, dan di dalamnya ada bab tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu ada hadis ini dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Beliau berkhutbah di sebuah mata air oase yang dikenal dengan nama Khum. Baina Makkah wal Madinah, letaknya antara Mekah dan Madinah. Antum kalau cek di Google Maps, nggak tahu yang bisa ngetik bahasa Arab ya, karena Saudi pakai bahasa Arab. Tapi coba sih ketik Ghadir Khum, muncul enggak? Itu letaknya antara Mekah dan Madinah. Kalau dari Mekah itu panjangnya sekitar 200 kilo lebih. Sedangkan jarak antara Mekah dan Madinah 450-an, 430, 450-an. Berarti ini sudah separuh apa? Separuh perjalanan. Mana ada yang sudah buka Google Maps? HP anak dicas soalnya. Yang bisa ngetik bahasa Arab. Yang bisa ngetik bahasa Arab, coba ketik Ghadir Khum. Dengan bahasa Arab. Ghadir Khum dengan huruf Arab. Gha, dal, ya, ro, spasi, kho, mim. Ketemu. Nggak ketemu. Nggak ada. Ajib. Antum pakai bahasa Arab. Ghadir Khum. Nggak ketemu. Antum Google Map apa Waze? Google Maps. Hah? Nanti kalau di rumah coba cek. Tapi ala kulli hal,
Berarti ini sudah separuh perjalanan. Dan kembali ke kisah ini. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkara tsumma qala. Nabi pun memuji Allah. Kemudian beliau memberikan peringatan, memberikan nasihat, petuah, wejangan. Kemudian Nabi bersabda, "Ala ayyuhan nas, fa innama ana basyarun yushiku ayyatiya rasulu rabbi fa ujib." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Maka sebentar lagi akan datang kepadaku utusan dari Rabbku, dan aku akan mengiyakan ajakannya. Apa maksudnya? Utusan dari Rabbku, malaikat maut, dan aku akan menyambut ajakannya. Maksudnya mati, meninggal. Kemudian wa ana tarikun fikum tsaqalain, dan aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Fihil huda wan nur, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Maka pegang erat kitabullah itu, berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah itu. Maka Nabi memerintahkan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Kemudian kata Zaid bin Arqam, fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Nabi pun terus menekankan, menganjurkan kita untuk berpegang teguh dengan kitabullah ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Nabi meninggalkan dua perkara. Yang kedua apa? Itu riwayat lain. Yang di peristiwa ini bukan sunnahku. Apa? Bukan juga. Apa jemaah kira-kira? Wa ahlu baiti, dan keluargaku, ahlul baitku. Sahih. Kenapa nggak disebutkan sunnah? Karena sunnah otomatis sudah mencakup dalam kalimat apa? Kitabullah. Kitabullah nggak akan mungkin bisa dipahami kecuali dengan sunnah. Dan maka yang kedua ini Nabi mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah dalam menjaga hak ahlul bait. Bukan disuruh berpegang teguh dengan ahlul bait. Enggak ada kata-kata itu. Maka dusta kalau hadis ini ditunggangi oleh orang-orang Syiah bahwasanya kita harus mengikuti ahlul bait karena Nabi mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan ahlul bait. Endi kata-kata berpegang teguh dengan ahlul bait? Kalau kitabullah iya. Tapi kalau ahlul bait Nabi hanya mengingatkan. Beliau mengatakan udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti, udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian kepada Allah terhadap ahlul baitku. 3 kali Nabi mengucapkan. Artinya dalam agama kita, keluarga Nabi SAW itu memiliki kedudukan yang lebih daripada yang bukan ahlul bait. Yaitu ahlul bait. Siapa ahlul bait? Yaitu mereka yang memiliki hubungan darah kekerabatan dengan Nabi SAW dan ittiba kepada Nabi, beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi SAW, itu baru ahlul bait. Tapi kalau cuma sekedar punya hubungan kerabat dengan Nabi, tapi ternyata tidak mengikuti Nabi SAW, maka disebut ahlul bait enggak? Tidak. Makanya Abu Lahab masih kerabatnya Nabi, dia tetap tidak dikatakan sebagai ahlul bait. Ya, Abu Thalib meskipun dia ini paman Nabi, ayahnya Ali bin Abi Thalib, tetap dia tidak dikatakan sebagai ahlul bait. Berbeda dengan Al-Abbas, paman Nabi SAW, Hamzah, ya, kemudian istri-istri Nabi, kemudian anak-anaknya Nabi, itu baru ahlul bait. Paham ya? Jadi di sini ahlul bait dipersyaratkan ittiba kepada Nabi SAW. Modal punya hubungan kerabat dengan Nabi, apakah menjadikan dia ahlul bait? Tidak. Ya, maka jangan tertipu dengan sebagian orang yang jualannya itu ahlul bait. Kita ini adalah cucunya Nabi, kita ini ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi, harus cium tangan. Ya, kalian nggak masuk surga kalau nggak lewat jalannya kami. Ya, katakan kita percaya kalian adalah keturunan Nabi SAW. Kalian ini punya
garis kekerabatan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, punya darahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yo kita percaya akan hal itu. Tapi apa manfaatnya ketika kita dapati praktek kalian justru menyimpang dari jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi memerintahkan kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, justru kebanyakan mereka prakteknya apa? Syirik, mengkeramatkan kuburan-kuburan. Ya, kuburan dikasih topping gak terang bulan, ya kan gitu kan? Iya, gak terang bulan, ada kejunya, ada mesisnya. Alhamdulillah. Padahal Nabi memerintahkan untuk meratakan kuburan, tidak boleh kuburan dibangun. Dan belum lagi mereka menghidupkan bid'ah-bid'ah dan tidak mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka status ahlul bait seperti ini tidak ada kehormatan padanya. Tidak kita muliakan orang-orang seperti ini. Apa dalilnya? Dalilnya tentang kisah anaknya Nabi Nuh alaihi salam yang Allah sebutkan di dalam surat Hud. Nanti antum baca surat Hud, ada kisah tentang Nabi Nuh tatkala peristiwa banjir itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa salah satu putranya Nabi Nuh tenggelam. Ya kan? Anaknya Nabi Nuh tenggelam. Sedangkan Allah sebelumnya telah berjanji bahwa yang selamat dari banjir adalah ahlul baitnya Nabi Nuh. Allah mengatakan, walamma jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlak. Allah menyebutkan wa ahlak, dan ahlul baitmu wahai Nabi Nuh, angkut juga ke atas kapal. Namun ternyata anaknya tenggelam. Maka setelah surut, Nabi Nuh menagih janji Allah. Nabi Nuh mengatakan, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya putraku yang tenggelam itu adalah ahlul baitku, dan sesungguhnya janjimu itu hak. Maka Allah membantah dengan mengatakan, innahu laisa min ahlik. Sesungguhnya putramu yang tenggelam itu bukan ahlul baitmu. Padahal anaknya nyel itu. Bukan keturunan sekian kayak wong-wong saiki itu, bukan. Itu anaknya langsung, anaknya Nabi Nuh. Tapi tetap Allah mengatakan laisa min ahlik, itu bukan ahlul baitmu. Innahu amalun ghairu saleh, karena perbuatannya tidak baik, yaitu tidak ittiba kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya, maka ini menjadi pelajaran buat kita, jangan tertipu dengan orang-orang yang jualan nasab, yang membanggakan nasab, sehingga apapun yang diucapkan pasti benar karena dia ini adalah keturunannya Nabi, ahlul baitnya Nabi. Lihat bagaimana itibaknya kepada Nabi. Kalau dia itibak kepada Nabi, baru kita hormati dia, kita muliakan dia, kita yakini dia memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ya, nggak boleh kita membencinya. Harus kita berwala, berloyalitas kepadanya. Ya, tapi syaratnya tadi ittiba dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain, itu tadi dalam riwayat Muslim. Sebenarnya panjang, cuman kita ringkas saja. Ditambahkan dalam riwayat Tirmidzi dan juga riwayat An-Nasa'i dan riwayat Ahmad, Nabi mengatakan kalimat yang seperti tadi. Man kuntu maula fa'aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, maka Ali adalah maulanya. Di sini kita nanti mengartikan maula dengan apa? Syiah pemimpin. Ahlus Sunnah mengartikan maula di sini sebagai yang dicintai. Ya, orang yang dicintai. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai maula, maksudnya menjadikan aku sebagai orang yang dia cintai, maka harusnya Ali juga dia cintai. Ngono. Kalau kalian cinta kepadaku, harusnya kalian juga cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa harus cinta kepada Ali? Karena Ali ahlul bait. Itu versi Ahlus Sunnah. Jadi maula artinya yang dicintai. Nah, ini nyambung dengan doa Nabi setelahnya. Jadi setelah Nabi mengucapkan itu, Nabi kemudian berdoa. Meskipun riwayat tentang doa ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Tapi dipakai sama orang-orang Syiah. Apa doanya Nabi? Allahumma wali man walahu wa adi man adahu
wansur man nasarahu wakhdhul man khadalahu. Ya Allah, wali. Ini sama dari akar kata maula. Ya Allah, wali man wala. Kalau diartikan sebagai pemimpin, aneh. Kalau kita ahlu sunnah tadi mengartikan maula apa? Yang dicintai. Pas. Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai Ali, bencilah orang-orang yang membenci Ali. Oh, enak kan? Nah, sekarang coba pakai versinya Syiah. Maula artinya apa? Pemimpin. Allahumma wali man wala. Ya Allah, pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali. Apa maksudnya? Ngerti ya? Nah, harus konsisten dong. Kalau kalian mengartikan maula itu sebagai pemimpin, harusnya kalimat setelahnya juga kalian artikan sebagai pemimpin. Ya Allah, pimpinlah orang-orang yang memimpin Ali. Tapi ternyata enggak. Kalau kita lihat videonya mereka itu ketika menerjemahkan, mengartikan doa itu berubah. Ya Allah, cintailah orang-orang yang mencintai Ali. Wah, mencela-menceli. Mencela-menceli. Karena setelahnya nyambung. Setelah mencintai, musuhilah orang-orang yang memusuhi Ali. Ya, belalah, tolonglah orang-orang yang menolong Ali, dan hinakanlah orang-orang yang menghinakan Ali. Ya, tapi sekali lagi doa ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Tapi ala kulli hal ya kita pakai untuk membantah mereka. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis tadi atau peristiwa tadi sebagaimana yang tadi kita sampaikan dipakai dalil oleh orang-orang Syiah bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka mengartikan maula dengan as-sayyid. Ya, maula itu bimakna wali. Ya, maula itu artinya wali, wali itu artinya as-sayyid alladzi yajibu an yuta', pemimpin yang harus ditaati. Ini problemnya mereka mengartikan maula sebagai pemimpin. Ya, adapun kita mengartikan maula sebagai orang yang dicintai. Oke, nanti akan kita bahas, insya Allah kalau masih ada waktu kita bahas dari sisi maulanya. Tapi yang paling penting di sini, kenapa kok ahlu sunnah mengartikan maula sebagai orang yang dicintai? Karena ada sebabnya. Ada peristiwa yang melatar belakangi kenapa Nabi tiba-tiba memberhentikan rombongannya di tempat namanya Khum. Memang mau jalan sama itu antara 7 sampai 10 hari. Jalan Mekah Madinah antara 7 sampai 10 hari. Lalu Khum, peristiwa Ghadir Khum tanggal piro? Apa? Kemarin mereka Rio Idul Ghadir itu kemarin. Hari Sabtu kemarin mereka merayakan hari raya Ghadir Khum itu. Tanggal berapa itu? Kok 11? 11 sama hari Rio, ya hari tasyrik. 18 Dzulhijjah. Berarti sudah berapa hari Nabi perjalanan? Ya, ambil mikir bisa tombong ngantuk. Nabi pulang kaji tanggal piro? Nabi itu ngambil nafar awal apa nafar tsani? Nafar tsani. Berarti tanggal berapa pulangnya? 13 ke 18 berapa hari? 5 hari itu. Berarti sudah separuh lebih perjalanan itu. Karena jarak Mekah Madinah ditempuh biasanya 7 sampai 10 hari. Ya, berarti sudah jauh apa masih dekat dari kota Mekah? Sudah jauh. Maka di sini ada latar belakang. Kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat tadi? Man kuntu maula fa'aliyun maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai orang yang ia cintai, maka Ali harusnya menjadi orang yang ia cintai juga. Setidaknya ada 2 sebab yang melatar belakangi peristiwa Ghadir Khum ini. Sebab pertama yaitu kisah tentang khumus. Apa khumus?
Apa khumus itu jemaah? Seperlima. Seperlima apa? Seperlima ghanimah. Jadi sebelumnya Nabi SAW mengutus Khalid ibnul Walid dan pasukannya pergi ke Yaman. Ngapain Khalid ke Yaman? Biasanya Khalid ini urusan apa? Perang, maksud dagang. Ya, Khalid mesti urusannya perang. Untuk berperang di Yaman. Ya singkat cerita, ya, Khalid ibnul Walid kita tahu sendiri kalau perang mesti menang. Ya makanya sampai Umar ibnu Khattab gara-gara Khalid menangan sampai dicopot sama Umar dari jabatannya sebagai panglima perang. Kok iso? Umar mencopot Khalid gara-gara menangan, bayang nonton. Bukannya malah dipertahankan tapi malah dicopot. Soalnya menangan. Apa soalnya? Iya, sebagian orang itu hampir jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu dengan menganggap bahwasanya kemenangan itu berasal dari Khalid. Ya, kemenangan itu ada di tangan Khalid. Nek Khalid melok pasti menang gitu. Padahal kemenangan di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar demi menyelamatkan tauhid, dia rela mencopot Khalid ibnul Walid padahal Khalid menangan. Ya. Tapi kembali ke kisah tadi. Khalid menang. Maka Khalid mengutus surat kepada Nabi SAW untuk meminta seseorang yang datang ke Yaman mengambil 1/5 dari bagian ghanimah. Jadi ghanimah itu 20%-nya, 1/5 dari 20%-nya itu nggak boleh diambil sama mujahidin. Haknya mujahidin itu 4/5-nya, 80%. Ya itu haknya mujahidin, dibagi-bagikan kepada orang yang ikut perang. 20%-nya itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa li rasulihi wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa benis sabil. Ketahuilah apa-apa yang kalian dapatkan dari ghanimah maka 1/5-nya itu milik Allah, Rasulnya, dan walidzil qurba, karib kerabat. Dengan bahasa lain apa karib kerabat ini? Ahlul bait, karib kerabat, dan juga anak yatim, orang miskin, dan ibnus sabil. Maka 1/5 ini disendirikan. Nah, Khalid minta seseorang diutus untuk jupuk ghanimah ini, untuk ngambil ghanimah ini. Ternyata yang diutus sama Nabi siapa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali yang diutus untuk ngambil ghanimah itu. Budal Ali dari Madinah ke Yaman. Namanya ghanimah itu nggak melulu fulus, nggak melulu uang, tapi ghanimah juga bisa berupa apa? Ya kuda, unta, kendaraan musuh yang dipakai, atau peralatan perang, pedang, baju zirah, apa lagi? Dan juga ada tawanan. Nah, tawanan itu juga termasuk ghanimah. Lu duit pisan lu tawanan itu, ya kan? Bisa jadikan budak atau bisa juga ditebus. Nanti keluarganya disuruh nebus dengan harga sekian. Dapat uang juga. Ya, makanya dulu ketika perang Badar, Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini sudah ketangkap, menyerah, dilindungi. Ojo sampai terbunuh ini. Soalnya apa? Duit ini wong sugih gitu. Bilal delok gemes sih jambe Umayyah itu. Tahu ya? Bilal bin Rabah sudah gemes sama Umayyah, dipateni ambek Bilal. Wah, gak oleh duit. Tahu ya? Maka Ali datang. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengambil seorang budak wanita. Dan ketika itu digauli oleh Ali bin Abi Thalib. Menggauli budak hukumnya apa? Hah? Apa dalilnya? Coba boleh-boleh dong tuh. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Bolehnya menggauli budak. Awal-awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Lanjutkan. Ayat berapa? Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, dibolehkan. Tapi budak itu bukan pembantu loh ya. Awas, gagal paham nanti antum. Jangan dikiaskan loh, awas.
Budak beda dengan ART. Ya, ART itu orang merdeka. Ya ada sudah budak sekarang. Islam itu sedikit demi sedikit mengikis perbudakan. Jadi sudah antum tidak usah menghayal yang aneh-aneh. Tapi intinya Ali bin Abi Thalib mengambil jatah ghanimah seorang budak kemudian digauli. Nah ini membuat mujahidin pasukannya Khalid ibnul Walid nggak senang dengan perbuatan Ali ini, dianggap nggak etis. Ya diantaranya adalah sahabat yang bernama Buraidah ibnul Husain. Ya dia melihat perbuatannya Ali bin Abi Thalib ini kok gak etis. Disuruh sama Nabi ngambil ghanimah, langsung diambil ghanimahnya. Iya, langsung digauli budaknya. Kata Buraidah, wa kuntu ubghidu aliyan wa qad ightasala. Dan ketika itu aku membenci Ali bin Abi Thalib, apalagi setelah dia mandi junub. Ya, setelah menggauli budak dia mandi junub, aku membenci Ali bin Abi Thalib karena nggak etis. Kita yang berperang mati-matian, dia yang tahu-tahu ngambil budak. Tahu ya perasaannya Buraidah ini ya. Ya meskipun salah, tapi kan tahu ya perasaan dongkolnya itu loh. Nah, maka fakultu li Khalid, aku berkata kepada Khalid, ala taro ila hadza. Loh, delok ta wong iki. Ala taro ila hadza, tidakkah kau melihat dia Ali bin Abi Thalib? Ya Buraidah nggak senang sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika tiba di Madinah, di Wadulno dilaporkan sama Buraidah ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada Buraidah, ya Buraidah, atubghidu aliyan, wahai Buraidah, apakah kau membenci Ali bin Abi Thalib? Maka kata Buraidah, na'am, iya, jujur dia, gak senang aku ambil Ali bin Abi Thalib. Ya, gak benar dia itu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi kemudian mengatakan, la tubghidhu, jangan kau membencinya. Fa inna lahu fil khumusi aktsara min dzalik, karena sesungguhnya bagiannya dia dari khumus justru lebih banyak dari yang dia ambil. Dibelo ambek Nabi. Dia cuma ngambil budak kan? Kata Nabi, kudune jatane dhek luwe akeh. Ya, harusnya dia itu mendapatkan yang lebih banyak daripada itu. Maka kau jangan membenci Ali bin Abi Thalib. Apalagi Ali termasuk ahlul bait yang juga sah berhak mendapatkan apa? Khumus. Ya. Itu kisah yang pertama. Akhirnya para mujahidin ini, ya orang-orang yang para mujahidin ini timbul kebencian kepada Ali bin Abi Thalib, ketidaksukaan kepada Ali bin Abi Thalib. Peristiwa kedua yaitu Ali bin Abi Thalib pernah menitipkan seekor unta. Ya, pernah menitipkan seekor unta kepada seseorang untuk dibawa ke kota Mekah. Ya, pernah menitipkan seekor unta untuk dibawa ke kota Mekah karena Ali mau ke Yaman. Ya, Ali mau ke Yaman ngurusi khumus itu. Nah, untanya Ali dititipkan oleh seseorang, nanti ketemu di Mekah. Nanti meeting poinnya di Mekah. Karena mau ngapain di Mekah? Ali dari Madinah. Madinah di mananya Mekah? Antum kalau nggak tahu petanya ini repot. Madinah utara dong. Iya, Madinah utaranya Mekah. Terus Yaman mananya Mekah? Selatan. Ya, Yaman selatannya Mekah. Nah, setelah Ali mengambil khumus, maka Ali nggak boleh atau nggak perlu balik ke Madinah lagi, tapi langsung ke Mekah ketemu Nabi di situ. Ngapain? Kok janjian yang Mekah? Katilah po. Mau apa jemaah? Bukan, ngapain di Mekah? Ini lagi apa sih? Musim apa sih ini? Kaji lah. Mau haji. Jadi ngapain Ali balik lagi ke Madinah? Kata Nabi, enggak, nanti ketemu di Mekah saja. Maka Ali menitipkan seekor unta. Nanti unta ini tolong bawa ke Mekah. Tapi dengan syarat jangan ditumpai untanya ini. Jangan dinaiki untanya ini. Kemudian ada beberapa pakaian. Ya, beberapa pakaian-pakaian yang dititipkan juga sama, nggak boleh dipakai pakaiannya itu. Guys, ternyata setelah didapati di kota Mekah ada bekas ditunggangi untanya itu. Maka Ali pun memarahi orang yang dititipi itu. Dimarahi sama Ali bin Abi Thalib dengan marah yang sangat luar biasa. Maka ini menimbulkan ketidaksukaan lagi.
Kok segitunya Ali bin Abi Thalib ini? Cek pelit ngono bahasa kene ya. Cek pelit untuk ditumpaki tok gak oleh. Kaki duit. Ngrundel wong kene ya. Ya nek wong kene kok ngono. Nah, pokoknya mereka ini akhirnya jadi nggak suka sama Ali. Ini yang mujahidin di Yaman, pasukannya Khalid ini benci sama Ali. Yang di Madinah juga benci sama Ali juga. Jadi banyak para sahabat-sahabat yang notabene adalah ahlul Madinah, penduduk Madinah, itu rata-rata nggak suka sama Ali bin Abi Thalib. Gara-gara dua peristiwa tadi. Dilaporkan peristiwa kedua ini oleh Abu Sa'id. Lagi-lagi dibela sama Nabi SAW. Nabi mengatakan, "Mah ya Abu Sa'id, ba'da qaulika li akhika Aliyin." Ya, tahan dulu ucapanmu terhadap saudaramu Ali bin Abi Thalib. Fa wallahi laqad alimtu annahu ahsana fi sabilillah. Demi Allah, apa yang dia dilakukan sama Ali itu sudah betul di jalan Allah Subhanahu wa taala. 2-0 jamaah. Ya. Ali mendapatkan pembelaan dari Nabi 2-0. Bukan karena Ali ini menantunya beliau, bukan karena Ali ini karib kerabatnya beliau, enggak. Tapi ini karena din, karena dorongan agama. Nggak boleh kalian membenci ahlul bait, apalagi sekelas Ali bin Abi Thalib yang dia ini bukan pelaku syirik, dia bukan pelaku bid'ah. Nggak boleh mendapatkan kebencian, harus mendapatkan apa? Kecintaan. Karena cinta kepada ahlul bait bagian daripada agama. Itu tujuannya Nabi SAW. Maka kemudian kata yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, kalau antum punya kitabnya, beliau juga menyebutkan kisah ini. Inna aliyan lamma kathura fihil qila wal qal min dhalikal jaysh bisababi man'ihi iyahum isti'mala iblis sadaqah wastirja'ihi minhumul hulal allati atlaqaha lahum naibuhu lidzalik. Wallahu a'lamu lamma raja'a Rasul sallallahu alaihi wasallam min hajjatihi wa tafarragh min manasikihi wa fi tariqihi ilal Madinah marra bi Ghadirhum. Karena banyak ucapan-ucapan yang enggak baik kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali iku ngene, Ali iku ngene. Pokoknya banyak yang membicarakan Ali dengan pembicaraan yang negatif. Maka ketika itu Nabi SAW sengaja menahan diri. Ketika haji itu Nabi diam dari kasus ini. Nabi tidak membicarakan sepanjang haji, Nabi tidak membicarakan kasus ini sama sekali. Ditunda sama Nabi. Kapan? Ketika pulang. Itu pun sudah separuh perjalanan baru Nabi berbicara tentang kasus ini. Apa tujuannya jemaah? Kenapa Nabi nggak ngomong tentang kasus ini ketika haji? Tapi Nabi tunda sampai ketika mau pulang, ketika arah pulang. Kenapa kok Nabi menundanya? Iya sih, fokus haji. Tapi ada alasan lain. Apa? Karena ini adalah permasalahan penduduk mana? Madinah. Ini permasalahan internal penduduk Madinah. Sehingga Nabi SAW nggak perlu membicarakan ini ketika di haji. Karena di haji itu apakah cuma penduduk Madinah saja yang haji? Tidak, ada penduduk Mekah, ada penduduk Yaman, ada penduduk Syam, ada penduduk Irak, ada penduduk Mesir, belum lagi ya Taif. Sekodono kawan asian. Maka Nabi SAW nggak perlu untuk menyampaikan tentang kasus ini. Maka ini bantahan. Ini bantahan yang telak kepada mereka. Seandainya menurut mereka hadis tentang Ghadirhum ini adalah pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, harusnya itu Nabi sampaikan ketika di mana? Makkah. Ya kan? Pengangkatan Ali bin Abi Thalib ini kan katanya penting, sampai Nabi diancam jari ini. Kalau kau tidak menyampaikan, maka kau dianggap tidak menyampaikan agama ini semuanya. Loh kan berarti penting kan ini kan? Harusnya disampaikan ketika di Mekah. Karena ketika di Mekah kumpul semua kaum muslimin di situ. Betul ya? Kumpul semua di situ. Harusnya Nabi menyampaikan. Apalagi Nabi berkhutbah di Arafah dengan khutbah yang panjang. Sampai-sampai Allah sempurnakan agama Islam ini di mana?
Di Arafah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Itu ketika di peristiwa apa? Ketika di peristiwa apa itu? Iya, tanggal berapa? Wukuf Arafah tanggal 9. Sedangkan peristiwa Ghadir Khum tanggal berapa tadi? 18. Kok bisa sudah sempurna agamanya, Nabi masih disuruh menyampaikan tentang kepemimpinan Ali? Berarti durung sempurna agamanya. Makanya diwalik sama orang-orang Syiah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum itu turun di Ghadir Khum, jari mereka longor. Ngerti ya? Diwolak-walik sama mereka sejarahnya. Kita lihat baca ini balul ini. Coba mikir, kalau seandainya Nabi memang ingin untuk mengumumkan Ali sebagai pemimpin, harusnya waktu yang pas di kota Mekah. Kata mereka gini, oh enggak, karena Ghadir Khum itu adalah tempat berpisahnya, berpencarnya jamaah haji. Lu tekondi. Ghadir Khum itu tempat berpisahnya jamaah haji dari mana? Tempat berpisahnya jamaah haji itu di mana? Ya Mekah. Tempat berkumpulnya mereka di Mekah, tempat berpisahnya mereka juga di Mekah. Nanti sing mari mulai kaji takonono. Ya, kalian di Mekah ketemu manusia dari berbagai negara. Yang dari Turki, yang dari Mesir, yang dari Eropa, yang dari Amerika, dari Cina. Kalian ketemu semua di sana? Iya. Kalian pisahnya di mana? Nek ngomong tentang Bandara Juanda, tak kira. Iya, pisahnya pasti di Mekah pisahnya. Kita berpisah, berpelukan apa? Ketika haji selesai kita sedih. Kita punya saudara-saudara. Ya gitu ceritanya orang-orang yang mari haji lah gitu. Saya kenal dengan orang dari Perancis, saya kenal orang dari ini. Oh iya, antum pisahnya di mana? Ya di Mekah itu. Kita pisah di situ sudah. Ngapain pisahnya di Ghadir Khum? Yang ke Ghadir Khum ini cuman rombongan yang kemana? Ke Madinah. Kan ke arah utara. Penduduk Mekah melok gak nang Ghadir Khum? Hah? Gak melok ke Ghadir Khum. Ngapain rumah mereka di Mekah kok? Penduduk Taif ikut gak ke Ghadir Khum? Gak ikut. Mereka tetap di Taif. Mereka pulang ke Taif dan seterusnya. Penduduk Yaman pulang ke Yaman, ya orang Irak pulang ke Irak, orang Mesir pulang ke Mesir. Yang ikut di Madinah, yang di Ghadir Khum cuman penduduk Madinah. Kenapa? Karena memang ini masalah internal Madinah. Yang nggak suka sama Ali ini rata-rata orang-orang Madinah. Maka Nabi ingin untuk meluruskan tentang kedudukan Ali ini. Nggak boleh kalian membenci Ali. Wajib kalian mencintai Ali karena Ali adalah ahlul bait. Maka barang siapa yang menjadikan aku sebagai orang yang dia cintai, harusnya Ali adalah orang yang dia cintai juga. Satu paket harusnya. Kalian cinta sama aku, harus wajib cinta sama Ali bin Abi Thalib. Itu tujuan Nabi. Jadi nggak ada ceritanya pengangkatan sebagai pemimpin. Ya, yang ada justru Nabi. Memang Nabi SAW tidak pernah menyebutkan pemimpin setelah beliau. Secara terang-terangan nyebutin namanya Nabi nggak pernah. Bahkan ini diakui juga oleh tokoh Syiah yang bernama An-Nuri At-Tabrasi. Ya, salah satu pendeta mereka dalam kitabnya Faslul Khitab, dia mengatakan lam yusarrih an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li aliyin bil khilafah ba'dahu bila faslin fi yaumil Ghadir. Nabi memang tidak terang-terangan, ya tidak terang-terangan menyebutkan Ali sebagai khalifah setelah beliau pada peristiwa Ghadir ini. Kenapa demikian? Karena Nabi menggunakan kata-kata yang multitafsir. Apa itu? Maula. Maula kan maknanya banyak. Bisa artinya pemimpin, bisa artinya orang yang dicintai. Maula bisa artinya Tuhan, Rob. Maula bisa artinya mantan budak yang sudah dibebaskan. Ya, maula juga bisa artinya sekutu, partner. Banyak artinya maula. Seandainya Nabi menginginkan Ali sebagai pemimpin, Nabi pasti menggunakan kata-kata yang tidak multitafsir. Ya, Nabi misalnya mengatakan hada Aliyun khalifah ba'di misalnya. Inilah Ali pemimpin pengganti setelahku. Oh, gak multitafsir, wis tahu. Maknanya berarti Ali pemimpin. Ya, maka kenapa Nabi pakai maula? Ya, maka tidak lain tidak bukan karena memang maula di sini bukan pemimpin, tapi maula di sini adalah
orang yang dicintai. Tapi para jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira itu dari peristiwa Ghadir Khum ini kita mengambil kesimpulan bahwa Ali bin Abi Thalib memang adalah salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Namun beliau bukanlah pemimpin yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW langsung setelah beliau. Justru Nabi mengisyaratkan siapa? Abu Bakar, tapi dengan isyarat. Seperti Nabi menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam ketika sholat. Nah, itu isyarat kata para ulama bahwa pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena ini sejarah, nggak ada tanya jawab kan? Ada. Nah, silakan. Ya, kenapa Syiah Rafidhah itu kok lebih menonjolkan Al-Husain? Karena memang Al-Husain ini dari keturunannya lah imam-imam setelahnya. Jadi bukan dari keturunan Hasan, tapi dari keturunan Al-Husain. Tadi yang kita sebutkan Ali Zainal Abidin, terus Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Shadiq, dan terus sampai Al-Mahdi, itu semua dari garis keturunan Husain. Itu pun juga dari istri dia yang berasal dari Persia. Karena di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar berhasil menaklukkan Persia, dihancurkan Persia ini. Makanya mereka ini paling benci sama Umar ibn Khattab karena beliau yang berhasil menghancurkan negara Persia yang ketika itu negara adikuasa. Dihancurkan. Nah, kemudian ada budak-budak, tawanan-tawanan wanita. Salah satunya adalah salah seorang putri raja Persia yang akhirnya dinikahi oleh Al-Husain. Nah, keturunannya inilah yang kemudian dianggap sebagai imam-imam Syiah. Ini ada unsur ingin untuk menghidupkan fanatisme Persianya. Ya. Kenapa nggak istri-istrinya, anak-anak dari istrinya Husain yang lain? Ya, Husain punya istri banyak. Ya, jangan dianggap kayak kita gitu loh. Tauhid. Ya kan? Kita ini kan tauhid, ya, ahli tauhid. Si Jidok gitu. Ya, Al-Husain punya banyak istri. Ya, kenapa anak keturunannya kok nggak dijadikan sebagai imam juga? Kemudian juga Al-Hasan. Ya, Al-Hasan juga punya keturunan. Kenapa nggak dijadikan sebagai imam juga? Ini dari mana dasarnya? Kata mereka, enggak, ini sudah nas dari wahyu. Mereka ngarang-ngarang hadis sendiri. Ya, mereka ngarang-ngarang hadis sendiri. Bahwasanya imam 12 itu wahyu dari Allah. Nah, itu mungkin wallahu a'lam. Cukup ya, Mas? Ada lagi? Ya. Surat apa? Di awal-awal surat Al-Mu'minun ayat 6, 5. Ya, di awal-awal qad aflahal mu'minun ayat 5 7 ya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Iya, di halaman pertama surat Al-Mu'minun itu. Baca dari awal pasti nemu itu. Nah, jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.